rakyat Indonesia. Nah itu tadi biasakan yang benar, yang ini ya. Jadi kenapa harus kita viralkan informasi tentang beneficial ownership atau pemilik manfaat? Ya, di situ ada beneficial owner, ada beneficial ownership kepada 280 juta rakyat Indonesia. Nah ini di bawah nih, agar apa tuh? Agar rakyat mengetahui sesungguhnya sistem tatanan baru. Nah ini berdasarkan Bank Dunia, Mahkamah Internasional, UNDP. Nah UNDP itu kalau di Indonesia Bappenas ya. Kemudian BIS dan FATF. Nah FATF itu apa? Singkatan dari Financial Action Task Force. Jadi bahasa Indonesianya itu anti pencucian uang. Dan semua ketentuan, peraturan hukum serta undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya. Kita ini juga sebagai rakyat ya. Nah kemudian yang kedua, agar bank juga mengetahui bahwa sistem perbankan tentang pemilik dan kepemilikan dana adalah on system. On system itu kita masuk ke sistem ya. Yang ketiga, agar user itu yang menggunakan mengetahui, biasanya ini pengusaha-pengusaha, wirausaha swasta gitu ya, menerapkan langsung penggunaan dana di sistem perbankan. Nah yang keempat ini agar seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan langsung keuntungan melalui program IBB, Indonesia Bermartabat dan Berdaulat. Jadi apa tadi? Sumber dana baru ini siapapun bisa pakai. Nah, tadi kan tatanan baru ya. Ini dana baru. Siapa saja? Nelayan, petani, pedagang, koperasi, UMKM, swasta, BUMN, BUMD. Nah, mungkin BUMDes ya kalau desa, dan semua rakyat Indonesia. Silakan lihat dan baca serta pahami payung hukumnya, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Hukum Peraturan Nasional dan Internasional. Ada 21 pasal Undang-Undang Nasional dan Internasional. Nah, jadi program ini program apa sih sebenarnya? Yaitu program pengembangan pendidikan dan ekonomi pondok pesantren sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat. Mungkin kita ketahui ya, pondok pesantren yang sudah terkenal kalau di Jawa Timur, Gontor ya Pak ya. Kalau di sini misalnya, kalau di Cilengsi apa? Siapa Pak? Pondok pesantren apa Pak yang sampingnya banyak? Itu ya, Darussalam apa? Yang Pak paling dulu Darussalam ya Pak yang dekat itu ya. Al-Mughni ya Pak ya. Nah kalau Pak Edi Sarpa ini Darul Hikam ya Pak. Insya Allah Pak nanti juga Bapak bisa terkenal seperti Gontor ya Pak. Mau nggak Pak? Bukan terkenal ya Pak ya. Yang jelas kita bisa menjadikan anak-anak santri kita tadi apa bisa jadi berfungsi untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Nah jadi latar belakangnya apa? Sesuai dengan amanat undang-undang UUD pasal 31 mengenai jaminan pendidikan kepada setiap warga negara. Nah, adapun misalnya ada yang pondok pesantren tidak mengenyam pendidikan formal tapi ikut paket gitu ya, paket A, paket B, paket C, itu gimana pendidikannya. Kemudian tujuan diselenggarakan pesantren sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ya, membentuk individu di berbagai bidang, memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama. Nah, kemudian membentuk pemahaman agama, meningkatkan kualitas hidup. Nah, latar belakangnya ini yang sebenarnya kalau dana ini kita sambut dengan bahagia, dengan gembira dan dengan sangat antusias gitu ya. Dengan apa? Dengan tabayun dulu ya. Jadi kita seperti kita ketahui bahwa
program ini adalah tatanan baru. Bagaimana itu tatanan lama kita ketahui, sudah kita rasakan ya. Kita mudah-mudahan dengan tatanan baru ini bisa menjadikan visi ini untuk apa? Membangun generasi emas melalui pendidikan di pesantren dan menciptakan pesantren mandiri yang dikelola secara profesional untuk kesejahteraan umat ya. Jadi ini menyiapkan bangkitnya generasi emas 2045 sejak usia dini. Jadi dalam hal ini kita mulai dari usia 5 tahun ya. Boleh ngondok nih sekarang 5 tahun sampai 25 tahun di program ini. Nah, selanjutnya latar belakangnya tadi undang-undang kan untuk apa pesantren itu? Yaitu untuk pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Ada 3 fungsi ya. Nah, di sini ada hadirnya pemilik modal besar yang masuk ke sudut-sudut pedesaan akibat membanyaknya investasi asing, memberikan efek semakin tidak berdayanya kekuatan ekonomi masyarakat lokal di daerah pedesaan. Pondok pesantren belum mengambil peran aktif dalam modernisasi di tengah-tengah persaingan global. Nah, makanya di sini nanti ada untuk modernisasi ini kita dapatkan seorang santri itu 1 tablet, ya. Selain fasilitas yang lainnya, makan 3 kali sehari 100.000 disetahunkan, jadi 36 juta. Ya, yang anggaran mungkin Pak Nanang bisa dibuka yang anggaran ada di situ RAB. Nah, jadi tadi visi ya. Nah, misinya ini sangat harus kita pahami apa nih? Yang terutama itu menciptakan pondok pesantren yang memiliki peran dalam mendidik ilmu agama dan ilmu pengetahuan secara bersamaan dan simultan. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak hanya mengaji saja mungkin ya. Jadi pengetahuan yang sekarang sudah update gitu ya, anak usia dini pun sudah tahu TikTok gitu ya. Itu digitalnya. Jadi pondok pesantren mampu menghasilkan output santri atau santriwati yang berkualitas dalam budi pekerti, moral dan akhlak, sopan santun melalui pendidikan agama dan pesantrenan. Kemudian ilmu pengetahuan atau sains, pendidikan formal umum dengan ditambahkan ilmu teknologi terbaru dan ilmu kewirausahaan. Nah, di sini ada santripreneur. Nah, ya Talatop itu sudah membuat kemarin kaosnya santripreneur ya Talatop ya. Nah, ini anggarannya. Nah, ini fasilitas yang untuk santri Pak, yang makan 3 kali ada santri. Nah, itu kalau itu 100 orang ya. Nah, ini jadi makan 3 kali sehari dalam sehari itu 100.000, dikali setahun itu 36 juta. Nah, dapat tablet harganya 4 juta, jadi 40 juta. Kemudian ini sih namanya RAB ya Pak. Nanti bisa saja di tiap pesantren beda-beda Pak. Sebenarnya kemarin itu bisa juga. Nanti misalnya kita butuh, kalau kemarin ada yang promosi Al-Quran digital gitu kan, harganya 1 juta berapa, kalau di sini nanti bisa masuk Pak. Kemudian pokoknya akhirnya kalau dijumlah total dengan buku, kitab, alat tulis, sepatu, seragam untuk setahun gitu kan 10 juta, jadi 50 juta lah di total. Nah, makanya tadi kita bisa nanti ini suatu solusi ya, yang misalnya Pak begini Pak Haji Sarta, jadi kalau misalnya saya males ngurus-ngurusnya ya Pak. Nah, kemudian tapi pingin gitu ya, saya maksudnya kalau yang males kan itu mah tadi kata Bapak juga kan terserah ya Pak, kita tidak maksa kan, yang misalnya nanti harus memasukkan apa Pak ke struktur organisasi ke pengurusan yayasan ya Pak. Nah, selain untuk santrinya itu kan juga untuk apa, untuk asatidnya nih lihat sesuai ini UMR nih gajinya, untuk OB ada tuh, untuk apa, untuk kepala sekolah, kalau Haji Sarta kan ada SDIT ya Pak. Nah, kalau ada yang SMK di Darul Istiqomah ada SMK ya, SMA ya. Ya, tuh itu beda lagi honornya tuh. Jadi semua lengkap nih. Ini pun kan RAB, nanti sesuai kebutuhan